darah. Jadi mungkin bisa dibahas sebenarnya ini bab yang soal oh nanti dia menyebabkan kuning dan apa sebagian jaundice di sini. Nah, Ya ini Bu ya, harusnya ya Bu ya. betul ini kan masih berkaitan dengan apa namanya yang O positifnya tadi. Nah, jadi sebenarnya itu yang justru jadi pengait dengan bilirubinnya. Jadi kenapa kok dari situ kok bisa jadi berkaitan ya dengan hiperbilirubin gitu. Jadi kan kita bisa bahas dari O positifnya dulu. Jadi dari golongan darahnya ke O positifnya, kemudian baru nanti di situ bisa ke hiperbilirubinnya. Nah, jadi nanti bisa ada ceritanya gitu di situ. Kemudian nanti kan yang terakhir kita bisa menyampaikan bahwa oh di lapangan memang kejadian ibu ya kejadian ibu yang O positif dengan anak yang hiperbilirubinnya itu sekian 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 gitu. Jadi kita bisa apa namanya melihat korelasinya gitu misalkan dan belum ada penelitian, nah itu nanti bisa disampaikan di situ. Nah, tapi Ya, tapi kalau saya lihat sih memang ini poin utama yang memang diperlukan memang ibu sudah ada, hanya mungkin susunannya tata letaknya ya Bu, ya. berantakan. Uh, Nanti boleh kalau memang ibu rasa mau dibahas hiperbilirubinnya juga boleh, atau mau dibahas dari O-nya darahnya juga boleh. Nah, tapi yang penting ada alurnya dari umum ke khusus. Nah, itu harus kalau dari umum ke khusus. Kemudian kalau ini sih tidak masalah. Nah, nanti yang terakhir, nah Yang terakhir ini, hiperbilirubinnya udah. Nah, nanti yang terakhir nanti tinggal dibahas terkait kejadiannya. ya ini ya Bu, Betul. kasus-kasusnya ya Bu ya. Iya, jadi kasus-kasus yang bayinya yang ibunya O positif, terus ada hiperbilirubinnya itu berapa. Jadi biar kita kelihatan juga kalau oh ini memang mendesak sekali loh, jadi memang perlu diteliti. Nah, jadi itu kita menyampaikannya dengan cara ditulis di situ terkait jumlah kasusnya. Nah, itu kita sampaikan. Kalau itu sih saya lihat ini Ibu sudah menuliskan ya beberapa di sini. Nah, kemudian Yang biasanya itu terakhir, di uh, penelitian yang terdahulu. sebelumnya ya Bu ya. Betul. Jadi misalkan penelitian terdahulunya ada apa gitu, apa yang pernah mereka teliti terkait topik ini. Ini yang penelitian sebelumnya Bu. Nah, ini kan sudah ada tentang dia berhubungan bermakna ya dengan neonatal jaundice-nya. Nah, jadi selain variabel berat badan, nah mungkin yang belum masuk di sini Bu, coba disampaikan pembedanya apa. Jadi misalkan yang sebelumnya ini kan memang dia sudah kasih tahu nih kalau oh iya ada hubungannya tentang inkompatibilitas ABO sama neonatal jaundice-nya. Nah, tapi mungkin coba apakah mereka belum apa namanya apakah mereka juga ada spesifik membicarakan soal yang O positif ibunya atau terkait dengan hiperbilirubinnya. Nah, itu nanti coba dicarikan. Jadi kalau misalkan belum kan nanti kita bisa sampaikan. Jadi meskipun sudah ada penelitian dari si siapa nih si Krisnoventa ya yang tahun 2023 tentang ini. Nah, namun mereka hanya menyampaikan terkait ini hubungan inkompatibilitas darah ABO dengan neonatal jaundice. Nah, tetapi belum diteliti spesifik ya terkait dengan kejadian yang tadi ya dengan ibu golongan darah O positif. Nah, jadi itu mungkin jadi nanti berdasarkan itu, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian ya dengan judul apa nanti bisa disebutkan. Kata-katanya ditambahin berarti itu tadi ya Bu ya. Jadi itu cuman kata-kata penutup ya. Jadi untuk Oh kita gitu. bilang bahwa oh iya memang sudah ada penelitian sebelumnya, tapi terkait dengan bagian ini, bagian terkait yang opositifnya ya sama hiperbilirubinnya, memang belum diteliti. Sehingga pada penelitian kali ini akan dilakukan penelitian. Nah, paling itu saja. Nah, kalau rumusan pasalannya
Nah, izin Ibu berarti di lahannya sudah ada apa namanya yang direncanakan sebagai pembimbingnya nanti dari lahan. Ada Bu, udah. Udah ya? Ya, itu saya juga kan udah konsul ya Bu ya. Udah saya apa kemarin tuh saya ajukan yang matriks yang tadi kan. Terus kata Mm. dokternya sih diperhatikan juga sama berat badan bayinya saat lahir gitu Bu. Makanya ini saya masukkan Bu nomor 3. Oh gitu. Iya, apa jadi faktor resiko juga nggak gitu Bu? Gimana ya Bu ya? Jadi nambah variabel ya? Iya, kalau misalkan berat badan, karena kalau dari judul aja yang tadi Ibu ajukan awal kan sebenarnya cuman yang si bayinya ini yang ibunya apa Golongan namanya darah aja ya Bu ya? ya oh Ada positif. berat badan bayinya ya Bu? Karena kalau misalkan ibu memasukkan berat badan bayinya juga, berarti otomatis nanti di latar belakangnya juga harus ditambahkan. Samping Oh, harus latar belakangnya ditambahkan. Kemudian judulnya juga nanti pasti harus disesuaikan juga ya. Karena nanti kan judul ini akan dimasukkan ke etik. Nah, kalau memasukkan ke etik, tentunya harus ditambahkan. Karena nanti kan itu berarti tambahan variabel ya, nanti yang Ibu akan analisis. Nah, otomatis itu harus dibunyikan di judul juga. Jadi judul juga iya, kemudian di latar belakang juga iya, bahkan nanti semua-semua Bu, nanti di bagian bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya, pasti nanti terkait berat badan bayinya pasti harus dilengkapi. Nah, karena di bab 2 kan ada teorinya, kemudian bab 3 juga itu nanti ada definisi operasional. Nah, itu nanti juga di sana disampaikan. Nah, karena kalau tidak disampaikan, pasti nanti eh, persepsinya orang komisi etiknya itu cuman hiperbilirubin sama si golongan darahnya aja. Nah, jadi kalau saya sih tidak masalah. Ini kan memang sesuai dengan kesepakatan ya mungkin dengan pembimbing di lahan. Kalau kalau kami sih, kalau saya pribadi sih tidak masalah ya sepanjang satu tadi ada pembedanya, kemudian kedua kita jelas ini mau masalah apa yang mau kita selesaikan, kemudian ketiga literaturnya juga ada ya. Memang tidak harus ada penelitian pendahulu ya, tapi yang jelas kita juga ada literatur untuk menghubungkan variabel yang satu sama variabel yang lain. Nah, kalau itu sih tidak masalah. Kemudian kalau itu memang sudah disepakati, tidak masalah, Bu. Yang penting, eh, dalam materinya aja ya Bu ya? iya, sama satu lagi, Bu. Kalau memang berat badan bayinya mau dipakaikan juga, berarti Ibu harus pastikan nanti data yang di tempat mau diambil datanya ini juga dia harus punya informasi terkait berat badan bayi yang lahir ini. Soalnya takutnya mungkin ya, mungkin karena kadang kan rekam medis mungkin ada informasi yang mungkin ada juga kan yang enggak. Nah, jadi itu harus diperhatikan karena mungkin kita di sini secara teoritis atau mungkin secara ini ya berdasarkan ada literatur ya mungkin ada bisa juga ya ada kaitan dan mungkin itu kita mau lihat memang. Tapi kadang kan ada yang rekam medisnya tuh nggak lengkap. Nah, jadi itu yang mungkin sedikit catatan aja sih Bu. Kalau memang data di lapangannya mencukupi, maksudnya ada informasinya lengkap sesuai dengan variabel yang kita mau ambil, tidak masalah Bu, boleh diambil. Nah, saya cuma mengkhawatirkannya kalau enggak ada. Iya, Karena iya. karena kadang-kadang gini Bu, kadang mungkin di rekam medisnya itu mungkin dia nyatet misalkan ya pemeriksaan bilirubin, mungkin sama terkait golongan darahnya, tapi mungkin ya mungkin ada data terkait berat badannya yang mungkin terlupa atau tidak dicatat misalkan. Nah, atau mungkin sebaliknya ya, kadang-kadang mungkin terkait bilirubinnya mungkin yang nggak dicatat. Sementara kalau ibu mau mengambil tiga variabel ini, berarti otomatis satu data dia harus punya tiga informasi ini lengkap. Jadi dia harus punya berat badan iya, golongan darah iya, sama hasil pemeriksaan bilirubinnya juga iya. Nah, terutama bilirubinnya juga ini saya lihat kan mau diambil spesifik yang hiperbilirubin ya. Nah, jadi itu nanti pasti nanti disortir lagi itu datanya.
Kira-kira. Makin kecil ya Bu ya. Jadi nanti akan mempersempit gitu. Jadi kalau saya sih tidak masalah, Bu, izin, tapi dengan catatan ini biar tidak mempersulit Ibu aja. Nanti kalau karena biasanya kan semakin banyak kita nambah variabel, biasanya datanya juga nanti akan semakin spesifik. Nah, dan itu biasanya akan semakin apa namanya kesulitan kita juga sih sebenarnya. Kecuali kecuali misalkan ibu ada temen nih misalkan di tempat ngambil data. Nah mungkin ketika sekarang kan pasti banyak tuh bayi-bayinya yang lahir tuh. Nah mungkin dia bisa lakukan pencatatan. Nah mungkin saya tidak tahu kalau di rekam medisnya kalau lengkap sih tidak masalah. Dan mungkin datanya banyak tidak masalah. Tapi kalau memang dirasa kurang, sebaiknya mungkin dari sekarang bisa dia apa ya ibaratnya menyicil ya menyicil untuk dia nyatet gitu. Jadi dia punya informasi golongan darah, punya informasi yang bilirubin sama punya informasi berat badan bayi yang lahir. Nah, ini mumpung belum ini ya masih agak jauh, tidak apa-apa tapi yang penting yang catatannya lengkap. Jadi kalau bisa yang seperti itu dipastikannya dari sekarang. Nah, jadi apalagi ini informasinya bukan di tempat ibu sendiri ya yang ambil datanya, di tempat temannya ya Bu ya. Iya Bu, karena kalau di tempat saya nggak ada Bu pasiennya. Nah, itu. Jadi mungkin boleh nanti di Dihapuskan aja kali ya Bu ya, nggak usah kali ya, ya. mungkin temannya coba dicek dulu kalau dengan yang dari rekam medis sekarang yang lengkap ada 3 data ini kira-kira ada berapa gitu. Kalau memang dirasa kurang, biar sekarang kan pasti Dihapuskan aja ya. biar dia udah mulai nyatet gitu. Entah mungkin dia atau mungkin petugas yang memang lagi nanganin bayinya ya nanti bisa dibantu nyatet. Jadi datanya nanti bisa diambil. Nah, pada saat ibu perlu untuk narik ya untuk keperluan rekap sama untuk analisis data, nanti jumlah yang diperlukannya udah siap gitu. Jadi kalau saya mohon izin ibu ini tidak masalah ya kalau rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu kan biasanya berangkat dari eh, tujuan umumnya ya. Nah, jadi misalkan tujuan umumnya kan kita mau kalau dari judul kan tadi mau tahu korelasi ya, korelasi hiperbilirubin sama yang inkompatibilitas ya, yang opositifnya ini. Nah, berarti itu kan sebenarnya itu, tapi kalau misalkan ibu mau nyari, kalau tadi kan dokternya mintanya ada tambah berat badan ya. Nah, tapi kalau memang berat badannya ditambahkan, berarti otomatis nanti di tujuannya juga ditambahkan itu nanti terkait dengan berat badannya. Nah, jadi kalau di sini kan rumusan, mungkin saya lihat dari rumusan masalah dulu. Kalau rumusan masalah ini kan sudah ada mengetahui apakah golongan darah bayi mempengaruhi risiko terjadinya hiperbilirubin pada bayi baru lahir dari ibu dengan golongan darah O positif. Oke, ini kan memang sesuai judul ya yang pertama. Nah, Ibu izin kalau untuk rumusan masalah, nanti kalimatnya dibuatkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, Kan ya Bu ya. jadi poin yang satu nanti cukup pakai apakah. Jadi apakah golongan darah bayi mempengaruhi tingkat risiko ya terjadinya hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir dari ibu dan seterusnya. Jadi ini sudah oke. Terus kalau yang kedua kan apakah hmm, oh ini tapi sebenarnya Iya bingung kata-katanya saya juga. sebenarnya kalau biar ibu nggak bingung bu, kalau masih proposal ya, sebenarnya cukup yang satu saja. Jadi yang nomor satu, Iya Bu ya. nomor tiga. Kalau saran saya, nanti ketika kita menyusun skripsi, maksudnya udah ada laporan nih, kan kita udah kepastian, kita analisisnya gimana, hasilnya gimana. Nah itu baru kita kita boleh bikin lebih detail. Yang penting kan yang utamanya udah masuk. Karena utamanya kalau saya lihat kan tadi mau dilihat hiperbilirubin dengan golongan darah, kemudian satu lagi hiperbilirubin sama berat badan bayinya.
Nah, jadi ini kan 2 poin ini sebenarnya kan sudah masuk. Nah, nanti untuk tujuan umum tinggal, nah karena kalau misalkan ibu di tujuan umumnya pecah jadi dua, berarti nanti untuk tujuan umum tidak apa-apa dituliskan satu kalimat ya seperti yang sekarang ini. Oh ini sebenarnya dua ya. Mungkin cukup satu aja Bu yang kalimat pertama, tapi perlu ditambahkan terkait dengan ini Bu, apa namanya? Terkait dengan yang poin kedua di rumusan masalah. Nah, Oh, yang sama berat badan bayi ya, Bu ya? karena itu juga masuk di rumusan masalahnya ya, jadi itu juga perlu kita sampaikan. Nah, jadi biasanya itu juga masuk. Kemudian kalau tujuan khusus itu kan mengetahui insiden ya, baik golongan darah O dengan ibu bergolongan darah O yang positif ya. Kalau ini sih tidak masalah Bu, ini memang pasti masuk di tujuan khusus. Hanya biasanya kan sebelum kita tahu hubungannya ya, pasti kan kita harus tahu dulu nih yang hiperbilirubinnya seperti apa. Jadi untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang hiperbilirubin di bayinya dengan golongan darah, karena golongan darahnya kan sebenarnya golongan darah bayinya mau dilihat semua ya, yang A, B, AB sama yang O. Nah, berarti otomatis hiperbilirubin ke masing-masing golongan darah ini juga nanti kan perlu dilihat dulu, dianalisis. Nah, kemudian kalau sudah, baru nanti poin keduanya kan nanti dia juga nanti apa kalau hiperbilirubin sama golongan darah ya. Nah, Ibu kalau hiperbilirubin nanti hasilnya berarti pemeriksaan bilirubinnya ya. Iya, Bu. Nah, Paling kalau nanti saya rencananya sih nanti saya jadikan data kategorik aja, Bu. Jadi yang hiperbilirubin aja yang diambil gitu, Bu. Kan di oh, atas 12 gitu. Jadi yang eh, itu eh, aja. eh. Berarti bilirubinnya aja yang diambil. Iya. Oh, oke. Iya sama golongan darah kan juga ya, Bu ya. Jadi Mm-mm. Kalau untuk golongan darah nanti data yang dimaksud berarti golongan darahnya ya. bayinya iya bayi. Yang pertama bayinya tapi semua bayi-bayinya itu lahir dari ibu golongan darah O gitu, Bu. Berarti semuanya bayi yang ibunya yang AB, golongan darah O. iya, iya betul, Jadi Bu. memang bayinya ada yang golongan darahnya A, B, dan seterusnya ya. Iya, iya, Oh, Bu. oke. Berarti datanya nanti berupa golongan darah ya. Mm-mm. Iya, Bu. Golongan Oh, darah dan kadar bilirubin ya. kadar apanya, Bu? Kadar bilirubin, Bu. Oh iya, oke. Berarti nanti harus dipastikan nanti apa namanya? Karena kalau golongan darah AB, misalkan ya, baik golongan darah si bayinya ini A, B, AB, dan O kan berarti datanya kan kategorik ya. Iya, Nah, kategori. berarti nanti kita harus pastikan untuk datanya si bilirubinnya nanti ini kita mau bikinnya seperti apa. Nah, Kategori aja kali ya, Bu ya. Jadi karena normal sama tinggi gitu ya, Bu ya. karena nanti berkaitan dengan apa namanya dengan uji statistiknya nanti Bu. Pemilihan uji statistik nanti untuk kita mengerjakan. Nah, itu nanti kan perlu kita ini ya, perlu kita lihat nanti di situ. Jadi misalkan kita nanti harus punya golongan darah bayinya misalkan yang A ada berapa, kemudian B-nya berapa, AB-nya berapa, bayinya O-nya berapa. Kan ini semuanya memang ibunya sama ya, ibunya yang O positif. Cuman maksudnya kan harus ada nanti kan data frekuensinya ya, dari jumlah masing-masing bayinya berapa. Kemudian nanti pasti ada sebarannya, tabulasi silang. Misalkan bayi golongan darah A dengan bilirubinnya yang normal sekian, kemudian yang hiperbilirubin sekian. Nah, itu nanti kan pasti nanti ada sebaran tabulasi silang. Nah, jadi pasti kalau di tujuan khusus berarti nanti kita tuliskan misalkan untuk mengetahui hasil pemeriksaan bilirubin pada bayi golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, kemudian nanti pada baik ibu dengan golongan darah O positif. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui bilirubinnya, misalkan untuk mengetahui
golongan darah bayi. Nah, jadi untuk mengetahui golongan darah bayi dari ibu dengan golongan darah O positif. Nah, baru nanti kalau dua ini kan kita sudah ketahui, baru bisa kita analisis untuk korelasinya. Nah, tapi karena ini ibu, saya lihat kan ibu mau tambah variabel berat badan ya, berat badan bayi. Berarti nanti sebelum masuk ke mengetahui apa namanya hubungan ya atau korelasi, nah berarti nanti tambah satu lagi untuk mengetahui hasil pemeriksaan berat badan bayi saat lahir. Nah, jadi tiga itu dulu, baru nanti hasil yang keempatnya untuk mengetahui hubungan golongan darah bayi sama hiperbilirubin. Nanti kelimanya yang paling terakhir baru untuk mengetahui eh, korelasi ya atau hubungan antara golongan darah, ini berat badan bayi ya, berat badan bayi sama kejadian hiperbilirubinemia. Nah, jadi hiperbilirubin ya, nggak apa-apa Bu, ini nanti tulis apa namanya poin-poinnya dulu, nanti kalimat lengkapnya bisa Ibu samakan saja. Ya, Bu. Siap. Hmm. Kalau manfaat sih pasti nih saya yakin sama ya. Bisa manfaatnya memang macam-macam ya. Kadang ada manfaat teoritis misalkan atau manfaat apa namanya teknis. Nah, kalau teoritis kan mungkin terkait informasi literaturnya ya. Tapi kalau teknis ya mungkin terkait penanganan misalkan. Jadi kalau spesifik nih saya lihat Ibu sudah spesifik banget malah ya peningkatan pemahaman medis sama ada terkait protokol. Nah, jadi cuma nanti kalau protokol ya, nanti ini hati-hati Bu, karena kalau protokol ini kan dikhawatirkan nanti kalau pada saat Ibu maju sidang, mungkin nanti mereka akan menanyakan Bu. Nah, jadi mungkin bisa apa namanya, kalau yang secara umum ya, biasanya sih saya mengarahkan untuk dibuatkannya secara umum saja. Nah, Oh sehingga ya, tidak, betul. sehingga Bu nanti ya. tidak menjadi jebakan sendiri, Bu. Nanti Iya, iya, takutnya iya. pengujinya malah nanya ke sana gitu kan. Jadi kita bikinnya secara umum saja. Bahkan tidak kalau misalkan Ibu bingung untuk secara umum atau dibagi-bagi, ini kan kebetulan saya lihat Ibu bikinnya spesifik banget ya. Maksudnya ada untuk orang tua, ada untuk Sekali ya, pemangku. Bu ya. Nah, ini kan spesifik banget nih. Jadi mungkin boleh Ibu bikin misalkan manfaatnya teknisnya misalkan atau untuk penelitian lanjutan atau biasanya sih saya mintanya sih cukup dua ya. Teoris kalau memang mau spesifik ya teori sama teknis. Kalau teknis kan mungkin bisa bagi orang yang labnya misalkan jadi di kliniknya. Kemudian misalkan juga bisa memberikan pengetahuan, edukasi misalkan bagi orang tua. Nah, seperti itu ya misalkan untuk tindakan sebagai pencegahan misalkan. Jadi secara umum. Nah, nanti kalau misalkan ibu masih bingung secara cuma dua itu, kadang malah saya bilangnya ya udah tidak usah dibagi dua ya, paling tidak manfaat aja. Gitu. Jadi secara umum cukup satu. Aja ya, Bu ya. Jadi biar nggak usah terlalu banyak, Bu. Karena kalau terlalu spesifik pun khawatirnya justru nanti jadi bahan pertanyaan. Nah, kalau untuk sekarang kan memang masih tahapan penyusunan ya dengan dosen pembimbing nanti, tapi khawatirnya nanti kalau masuk sudah sidang, nah itu nanti pertanyaannya banyak banget itu, Bu, terkait itu. Ya, Bu. Baik, Bu. Heeh. Kami perbaiki, Bu. Kalau untuk ruang lingkup ya, nah, mungkin izin, ini ruang lingkup sepertinya yang perlu saya perbaiki ya. Kalau ruang lingkup penelitian biasa biasanya itu dia cukup ini ya Bu, cukup misalkan penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian ini melingkupi bidang. Ini sebenarnya kan kalau hiperbilirubin kimia klinik sama apa namanya Oh, imunologi ya. Nah, jadi dibatasinya terkait hiperbilirubinemia sama apa namanya golongan darah neonatus ya tadi neonatus pada ibu dengan
golongan golongan O positif. Jadi kita batasi. Jadi penelitian ini dibatasi bidangnya dulu, Bu. Oh, Penelitian. bidangnya Bu ya. Jadi penelitian ini mungkin bukan dibatasi dulu ya, merupakan penelitian pada bidang, merupakan penelitian pada bidang kimia klinik ya. Saya lihat kan ada hiperbilirubin, kimia klinik dan hematologi. Nah, hematologi yang dibatasi pada nah, nah, baru nanti sebutkan. Jadi ini kan kejadian hiperbilirubinemia ya tadi ya. Oh, Jadi iya. iya kejadian hiperbilirubin dan golongan darah neonatus. Udah singkat itu saja cukup. Oh, berarti cuma satu ini aja ya Bu ya. Ini Hmm, terlalu banyak ya Bu satu ya. karena kalau populasi sampel, Ini enggak ya Bu ya variabel, berarti ya. Hmm. metode, lokasi, sama analisis data. Nah, ini nggak usah karena ini nanti dia masuk ke ini ke apa namanya di bab 3 nanti. Oke Bu ya. Betul. Nanti di bab 3 kan ada tuh kan Bapak Ibu sudah dapat pedomannya atau belum? Sudah Bu. Sudah ya? Ya. Jadi itu biasanya ada di bab 3. Jadi nanti bisa disampaikan. Jadi cukup satu itu aja. Jadi tidak perlu dinomerin ya. Jadi cukup satu itu sudah semua. Nah, jadi itu kemudian nah Oke Bu ya. ini bab satu sudah selesai Udah cukup Bu. ya. Iya. Nanti kan bab duanya tinggal Ibu bikin tinjauan teorinya ya, landasan teori. Nah, mungkin ini Bu, izin, ini sebenarnya bukan hanya Bu Rini ya, tapi mungkin Bapak Ibu lain juga. Ini untuk memudahkan untuk penyusunan bab 2. Nah, bab 2 itu kan sebenarnya dia banyak teorinya ya, landasan teori. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa untuk mempermudah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari skripsi yang 11-12 dengan topiknya. Nah, jadi misalkan punya Bu Rini ini kan ada hiperbilirubin. Nah, kemudian juga ada golongan darah. Nah, kemudian juga tadi terkait spesifik ya, terkait dengan kejadian beberapa untuk yang di ibu ya yang golongan darah O positif. Nah, jadi mungkin izin sebaiknya dicarikan skripsinya yang ada topik-topik tersebut. Jadi misalkan, seingat saya kalau punya Bu Rini itu skripsi kalau nggak salah itu mahasiswa Ali Jenjang juga, bukan tahun baru ini bukan, tapi yang tahun lalu kayaknya. Nah, itu juga ada yang memang dia mengangkat topik hiperbilirubin. Nah, jadi nanti Ibu bisa menggunakan apa namanya teori yang dia pakai di landasan teori ya, maksud bisa di situ, tapi dengan catatan kita sesuaikan saja. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan teori, maksudnya topik yang kita punyanya itu apa. Jadi nanti menyusunnya tidak lama. Jadi paling tinggal kita copy dan mungkin biar tidak kelihatan copy paste mungkin ya. Jadi setelah di copy mungkin kata-katanya bisa dirubah atau mungkin cara penyusunannya aja kalimatnya. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi biar Ibu sama Bapak di sini juga enggak susah nanti menyusunnya. Nah, nanti tinggal yang perlu disesuaikan hanya kalau di bab 2 itu kerangka teorinya. Kerangka teori kan memang beda-beda ya antara satu penelitian dengan yang lain. Jadi itu memang perlu kita susun sendiri. Nah, tapi kalau untuk landasan teori itu kan kadang mirip-mirip dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, jadi saya saran lihat di skripsi yang topiknya sama. Nah, misalkan mungkin dia yang lalu itu kalau nggak salah memang dia juga ada yang terkait hiperbilirubin, cuman memang dia tidak mengaitkan dengan golongan darah. Nah, di situ mungkin gurunya bisa ngambil terkait misalkan hiperbilirubinnya aja. Nah, kemudian akan lebih baik memang kalau memang itu skripsinya lama banget ya, misalkan mungkin sudah 5 tahun lalu atau mungkin lama banget bahkan lebih dari itu. Nah, mungkin bisa diupdate referensinya. Nah, jadi tinggal diupdate saja. Jadi nanti Bapak Ibu juga tidak repot untuk menyusun
benar-benar satu-satu dari awal mencari. Nah, jadi itu akan mempermudah untuk penyusunan di bab 2. Nah, kalau bab tiganya itu kan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di panduan kan sudah ada ya. Nah, bab 3 juga sama. Kalau saya sih menyarankan mencarikan skripsi memang yang serupa. Jadi misalkan punya Bu Rini ini kan ada hiperbilirubin ya. Nah, jadi hiperbilirubin itu nanti bisa dicarikan mungkin ada skripsi yang dia variabelnya juga mengambil terkait bilirubin ini. Tapi kan biasanya variabelnya terkait dengan si pemeriksaan bilirubinnya ya. Nah, jadi nanti bisa tinggal dimodifikasi saja. Jadi nanti tidak lama ya, nanti tinggal disesuaikan. Kalau ada yang mau disesuaikan dengan penelitian sekarang, misalkan mungkin yang lalu mereka ngambil bilirubinnya dalam bentuk memang data yang angka ya pemeriksaan. Tapi mungkin kalau punya Bu ini kan tadi idenya mau dibikin dalam bentuk kategori ya datanya. Nah, berarti mungkin itu saja yang diubah. Nah, jadi tidak benar-benar dari awal. Nah, jadi sehingga nanti pada saat ibu nanti menyusun tidak akan terlalu lama. Nah, karena ini kan memang kita di mata kuliah medlit ya, medlitnya memang tidak begitu lama ya karena dianggarkannya hanya satu termin. Itu pun memang termin kali ini terus terang sangat terganggu karena ada kegiatan akreditasi. Jadi saya menyarankan kalau ingin cepat ya yang terbantu, memang kita melihat ke skripsi yang serupa. Nah, itu akan lebih mempermudah. Jadi nanti di sana Bapak Ibu juga bisa melihat, misalkan tadi yang sempat saya sampaikan ya, untuk punyanya Bu Rini sebagai contoh, misalkan di rumusan masalah, penyusunan untuk pembuatan kalimatnya seperti apa. Jadi kalimat tanyanya yang kita tuliskan bagaimana, kemudian kalau untuk tujuan penelitian, tujuan umumnya itu seperti apa. Nah, nanti tujuan khususnya juga seperti apa. Nah, itu bisa kita tinggal apa namanya sesuaikan saja. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin untuk Bu Rini saya rasa cukup dulu. Tapi dari Bu Rini ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, cukup Bu. Iya. Jadi sementara itu Bu nanti langsung berproses saja Nah, di saya koreksi lagi Bu, saya perbaiki lagi Bu. iya, bab 2 sama bab 3. Mungkin nanti saya coba cari ya, kebetulan yang hiperbilirubin itu kayaknya skripsinya bareng ke saya deh. Kayaknya saya ada kopiannya ya skripsinya. Nanti mungkin coba saya share ke grup. Jadi nanti Bu Rini juga bisa membaca ya. Meskipun itu mungkin dia beda variabel ya, hiperbilirubin sama apa gitu, tapi beda, bukan golongan darah. Tapi minimal bagian hiperbilirubinnya nanti bisalah nanti kalau ibu mau pakai atau kalau memang ibu mau sesuaikan juga boleh. Bu. Oke, mungkin sudah. Silakan dari Bapak Ibu yang lain ada lagi mungkin selanjutnya yang ingin diperlihatkan bab satunya. Mohon izin Bu, izin nge-share bab satu untuk eh, punya saya Bu. Iya, silakan Pak. Sudah terlihat Bu? Oh iya, baru-baru terlihat. Ya, ini apa? Judulnya itu adalah gambaran panel imunohistokimia, eh, 4 panel antibodi terhadap jenis histopatologi karsinoma payudara di RSUD Cengkareng Bu. Jadi Oh, penelitian ini tuh sudah pernah ada yang meneliti itu di mm-mm, tahun dia ngambil data di tahun 2020 sampai 2022. mm-mm. Nah, tapi penelitiannya hanya menggunakan 3 jenis antibodi. Kalau saya ini di sini tertarik karena ada satu antibodi yang biasa diperiksa ini tidak dimasukkan sama peneliti sebelumnya. Terus Oh, sama pembedanya di tahun Bu. Lalu untuk apa?
alasan saya ngambil judul ini karena menurut saya setiap tahun itu untuk pemeriksaan eh, imunohistokimia untuk payudara ini jumlahnya bertambah. Makanya saya penasaran kalau misalnya bisa dijadikan sebagai skripsi, sepertinya akan lebih mudah karena datanya tersedia di sini, Bu. Oh iya iya iya. Nah, mohon izin, ini eh, punya Pak Rangga ini kan gambaran ya. Jadi, Iya, Bu. eh, nah kalau gambaran ini sebenarnya masing-masing dosen ya mungkin agak sedikit berbeda-beda ya. Tapi ini saya izin informasi. Biasanya kalau beberapa dosen ya memang dia mengharapkan kalau untuk D4-nya itu dia lebih ke hubungan misalkan atau ada statistik yang divariat. Nah, cuman makanya saya mau konfirmasi ini karena judulnya kan di awalnya gambaran. Nah, jadi ini memang Bapak mau lihatnya gambaran saja. Sebenarnya sih ke arah lebih ini, Bu. Kayak jadi dari jenis-jenis panel apa Mm-mm. imunohistokimia yang diperiksa, ini jenis karsinoma apa yang paling banyak gitu, Ibu. Oh, baik. Sama nanti I- bisa dilihat rentang usianya di rentang berapa yang paling banyak, Ibu. Sama derajat keganasannya juga. Iya, iya. Karena gini, Pak, kalau kalau saya pribadi ya, memang ini kalau dari bahkan dari judulnya aja ya sama yang Bapak baru jelaskan, ini memang cukup apa namanya? Cukup berat ya artinya maksudnya bebannya juga kalau untuk skripsi saya rasa nggak apa-apa gitu. Karena kadang kan memang beberapa dosen mungkin mempermasalahkan kalau gambaran mungkin dia lebih ke yang D3. Nah, tapi kalau memang beberapa penelitian meskipun gambaran kan sebenarnya cukup banyak ya analisisnya. Nah, termasuk ini salah satunya juga saya lihat meskipun gambaran, tapi kalau dari cuplikan tadi penjelasan Bapak sampaikan sebenarnya kan banyak nih yang mau dianalisis meskipun analisisnya berupa gambaran. Nah, jadi kalau saya pribadi, mungkin kalau saya sih saya tipe yang tidak mempermasalahkan ya karena tergantung dari jenis penelitiannya dulu. Nah, misalkan kalau misalkan di bidang saya ya yang molekuler itu kan mungkin kalau untuk pengujian apa namanya beberapa itu juga memang sifatnya memang deskriptif ya, tapi memang itu cukup berat untuk pelaksanaan sehingga dinilai tidak masalah kalau untuk level D4, jadi skripsi. Tapi ada yang dosen yang tetap mempermasalahkan gitu, Pak. Jadi menginginkannya tetap, oh ini harus tetap harus dianalisis, harus ada statistik. Nah, mungkin kalau untuk sekarang, kalau untuk karena sekarang kan kita masih bahas di medlib ya. Kalau medlib sih saya tidak mempermasalahkan, karena ini tergantung nanti kembali ke pembimbingnya. Nah, karena kalau saya lihat ini imunohistokimia sama histopatologi ya, jadi mungkin lebih ke histo ini. Nah, mungkin ini histo sama yang imun ini lebih banyak mungkin sama Pak Burhan ya kalau nggak salah. Kalau beliau sih saya lihat mungkin tidak mempermasalahkan juga ya, tapi saya kurang tahu nanti beliaunya mengarahkannya seperti apa. Nah, tapi mungkin kalau yang sekarang untuk konteks medlib mungkin tidak apa-apa kita dengan judul yang ada saja yang sekarang. Hanya memang kembali lagi pastinya harus ada pembaruannya. Jadi harus ada pembedanya apa. Kemudian kalau penelitian sebelumnya tadi juga kan sudah disampaikan sudah ada, pembedanya juga sudah ada. Mungkin lebih ke ini ya, ke satu lagi pembedanya sudah, kebaruannya sudah ya, berarti sudah ada semua. Sama berarti Pak ini kalau di latar belakang sudahkah dibahas terkait rumah sakitnya, yang rumah sakit Cengkarengnya? Sudah, Bu. Jadi di paling bawah sini apa Bu? Di bawah sini udah dibahas. Nah, ini Bu. Nah, ini kan penelitian sebelumnya ya.
kan paling banyak. Hmm. Jadi di penelitian sebelumnya juga menggunakan statistik, Bu. Dia apa menggunakan data kategorik dengan kategorik. Jadi Mm-mm. untuk jenis kankernya itu yang dibandingkan dengan hasil imunohistokimianya, Bu. Oh, baik. Berarti ibaratnya meskipun dia ada data yang apa ya sifatnya kayak gambaran ya, yang I- deskriptifnya juga memang ada, tapi dia Ada. data statistik analisisnya juga ada. Iya, Bu. Oh, baik. Nah, begini aja Pak, kalau memang data yang analisisnya ada, saran saya sih sebaiknya judulnya tidak dipakaikan kata gambaran. Jadi misalkan eh, ini kan sebenarnya kalau kata terhadap itu sebenarnya kan seperti hubungan. Jadi hubungan A terhadap B gitu misalkan. Hubungan A dan B Hubungan ya, Bu ya. atau korelasi A dengan B. Nah, misalkan gitu. Jadi biar tidak menimbulkan permasalahan, sebaiknya nanti disesuaikan. Nah, kecuali memang punya Pak Rangga ini mau fokus hanya gambaran saja, tidak masalah. Tapi kalau memang nanti ada korelasi atau hubungan, nah, ada analisis yang mengarah ke sana, sebaiknya nanti iya, nanti judulnya disesuaikan supaya nanti ketika pembacanya baca judulnya, nanti mereka juga langsung, oh iya dia mau lihat ini. Sekalipun biasanya meskipun kita milih korelasi ya misalkan dengan ini biasanya sih tetap ada analisis deskriptif ya atau gambarannya tuh tetap ada juga jadi kita punya hasil analisis secara deskriptif tapi kita juga punya analisis yang bivariat ya analisisnya juga tetap ada. Nah ini saya saran begini supaya nanti ketika sidang harapannya pengujinya ketika baca, kadang-kadang ada penguji yang langsung begitu baca judul, nah itu langsung di komen. Jadi, oh kenapa kok D4 pakai gambaran seperti itu. Jadi kalau mungkin bagi yang pemahamannya ya benar-benar yang harus korelasi gitu atau mungkin perbandingan, nah itu mungkin dia akan sedikit mengomentari ya bagian situ. Tapi kalau memang beberapa yang dosen yang memang dia lihat substansinya dulu ya, biasanya ada juga yang tidak mempermasalahkan. Hanya biar amannya saja Pak, biar ini kalau memang nanti ada analisis di variatnya, sebaiknya itu dimasukkan. Jadi saya tidak tahu nanti apakah mungkin ya ini sementara kalau kita di Netflix ini kan berupa korelasi ya, tapi saya kurang tahu nanti mungkin dengan pembimbing yang memang bidangnya ya orang yang psikohistonya. Nah itu mungkin kalau memang disarankan mau perbandingan ya silakan. Boleh pakai perbandingan atau mau korelasi juga silakan. Tidak masalah. Itu sebenarnya kan cuman pembedanya dari analisisnya aja. Tapi sebenarnya kan arah pertanyaan yang mau dijawabnya tetap sama. Jadi mungkin saya lanjut baca di latar belakang. Nah, ini kankernya berarti kanker ya, Pak. Iya, Bu. Nah, kalau saran saya biasanya sebaiknya sih kalau memang kankernya spesifik di kanker payudara, mungkin sebaiknya langsung ngomong ke kanker payudaranya yang dibahas. Jadi yang Oh, pertama terkait kanker, nah itu mungkin tidak usah apa namanya disampaikan. Jadi langsung kanker payudaranya mungkin secara umumnya apa, kemudian kalau di Indonesia misalkan itu atau dari global juga boleh atau mau spesifik biasanya sih akan lebih bagus mau yang spesifik di Indonesia juga boleh misalkan kasus di Indonesia-nya berapa gitu atau di kalau di sini kan saya lihat ada data ya data kasus ini ya kasus dunia. Nah, mungkin juga boleh kasus di Indonesia-nya juga berapa. Nah, ini juga sini, Bu. dunia juga udah ada, Indonesia juga saya lihat udah ada. Nah, kemudian kalau sudah kasus, nah berarti ini masuk ke pemeriksaannya ya. Iya, Ibu. Pemeriksaannya, nah ini ada biopsi. Nah, ini kalau saya lihat sih
untuk penulisan alurnya nih dari punya punya Parangga nih udah bagus Pak. Jadi dari umumnya, dari kankernya dulu, spesifik ke pemeriksaannya, kemudian dari pemeriksaan dispesifikkan ke imunohistokimianya ya, Iya, IHK-nya spesifik, kemudian dibahas spesifik yang beberapa, antibodi. iya antibodinya tadi sudah dibahas juga, antigennya di sini sudah dibahas, kemudian nanti kalau mau dibahas sitohistonya ya tadi, Iya. nah itu juga, iya ini juga sudah dibahas. Paling mungkin biasanya sih saya lihat ini hasil penelitian sebelumnya mungkin lebih, ini cuma satu aja Pak untuk penelitian terkait topik ini. Kalau yang dilakukan di sini sih baru satu Ibu. Oh Saya belum cari lagi untuk yang apa di tempat lain. iya, gak apa-apa Pak. Nanti, tapi kalau saran saya biasanya sebaiknya dicari dua atau tiga. Nah, jadi kalau memang bisa ditemukan yang lain, nah nanti boleh disampaikan. Misalkan mungkin mereka cuma meneliti terkait apa namanya IHK-nya aja, kemudian mungkin cuma melihat bagian mananya. Nah itu mungkin bisa disampaikan. Nah tapi yang paling tidak si Alia ya, penelitiannya Alia ini yang kalau memang ini yang benar-benar utama, Pak, sebaiknya nanti agak dijelaskan lebih banyak. Nah, tapi saya lihat sih memang ini untuk poinnya sih sudah dapat ya, jadi sudah disampaikan di sini. Hanya mungkin, em, nah, nah ini kan terkait pembedanya ya, yang tadi ada satu parameter ya, yang untuk imunohistokimianya yang emang belum masuk. Iya Ibu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Pak, nanti dengan penelitian sebelumnya, misalkan mereka menelitinya tentang ini, menemukannya tentang ini. Nah, tapi belum ditemukan tentang yang tadi, yang satu yang belum masuk. Nah, sementara Iya nanti Ibu. bisa disampaikan bahwa, oh, saat ini di unit patologi yang RSUD Cengkareng juga melakukan penelitian, melakukan pemeriksaan, maaf, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan ini. Nah, tetapi kan penelitian yang sebelumnya ada satu nih yang belum masuk. Nah, sehingga mau dilihat misalkan. Nah, jadi itu bisa disampaikan. Nah, tapi kalau secara alurnya sih saya lihat udah bagus kalau punya Karangga di sini. Nah, kalau untuk closing statement-nya ini sudah bagus. Jadi oleh karena itu penulis tertarik untuk dan seterusnya. Jadi ini sudah. Jadi paling penelitian sebelumnya nih Pak yang nanti disampaikan. Kemudian mungkin yang unit patologi yang RSUD Cengkareng, nah nanti bisa ditambahkan setelah penelitian sebelumnya. Nah, karena nanti kan penelitian sebelumnya kita bahas hasilnya dulu, habis itu kekurangannya apa, nah kemudian nanti kita kaitkan dengan kejadian di rumah sakit Cengkarengnya. Nah, nanti dari situ baru nanti kita tinggal menyimpulkan dengan paragraf terakhir bahwa oh ya oleh karena itu eh, peneliti akan melakukan penelitian apa-apa. Nah, itu kalau untuk rumusan masalah, nah kalau rumusan masalah sih sebenarnya kalimatnya enggak apa-apa ya Pak, tapi karena tadi kan jadinya kalau misalkan mau pakai apa namanya korelasi ya, korelasi ataupun mau hubungan, berarti nanti perlu disesuaikan. Nah, tapi mungkin sementara ya karena kita masih di kelas medlit, kalau memang mau pakai gambaran tidak masalah. Tapi saya saran nanti mungkin kalau sudah dibagi pembimbingnya ya, nanti mungkin boleh didiskusikan terkait dengan bagusnya apakah pakai gambaran atau korelasi. Nah, tapi kalau seingat saya sih sebaiknya pakai yang kalau memang ada statistiknya ya, nah itu sebaiknya dipakaikan itu. Nah, kemudian kalau tujuan umum, nah kalau tujuan umum sih saya enggak apa-apa. Ini karena ini sudah disesuaikan juga ya dengan kalimat dari rumusan masalah, jadi enggak masalah. Saya lihat sudah bagus juga penyusunannya. Terus lanjut Pak ke tujuan khusus.
Nah, tujuan khususnya ini juga sudah terpecahkan ya. Berarti insiden karsinoma. Nah, kalau untuk insiden karsinoma payudara, ini nanti datanya akan seperti apa, Pak? Kalau misalkan tadi kan hiperbilirubin nanti ada data pemeriksaan bilirubinnya ya, ada kadarnya di situ. Nah, kalau untuk insiden karsinoma payudara ini seperti apa datanya? Jadi untuk karsinoma payudara ini kan ada jumlahnya itu ada berapa itu Bu dalam periode 2003 sampai 2004. Mm-mm. Ada berapa kasus gitu. Oh, baik. Nah, Siap, nanti dipecah lagi setelah insidennya kita dapat jumlahnya, nanti dipecah lagi untuk jenisnya. Jenisnya apa gitu Ibu. oh, baik-baik. Lalu setelah dapat jenis baru derajat keganasannya seperti apa. Oke, siap-siap. Kalau derajat berarti memang ada datanya ya, data derajatnya berapa. Iya Ibu. Oke, siap. Berarti ini kalau saya sih tidak masalah ya, cuman mungkin nanti karena bukan bidang saya mungkin ya di bagian sitohisto, jadi mungkin nanti kalau dengan pembimbingnya yang memang orang sitohistonya nanti bisa dicek kembali ya. Jadi kalau memang tadi kenapa saya konfirmasi ya, karena kalau KARS cuman sekedar insiden, kan berarti kan jumlah ya. Jadi misalkan tahun 2023 berapa, tahun 2024 berapa. Tapi kalau misalkan dari insiden itu mungkin kita lihat eh, berapa yang jenis histopatologinya ini, kemudian yang histopatologinya A sama yang B misalkan ya. Terus kemudian yang derajat keganasannya yang bagaimana, nah sesuai kategorinya. Nah, itu kan mungkin ada pengelompokannya ya, jadi ada hasil ininya masing-masing. Karena kalau insiden kan berarti angka ya, angka berapa kasus seperti itu. Iya Ibu. Mm-mm. Tapi enggak apa-apa, nanti kan sesuai kesepakatan ya, nanti kalau dengan apa namanya, dengan pemilihannya nanti akan seperti apa. Cuman saya lihat ini cukup banyak berarti nih Pak, nanti yang perlu dianalisis ini. Nah, kemudian kalau manfaatnya, nah ini manfaat juga seperti ini. Nah, izin, jadi mungkin ini sekalian apa namanya sedikit apa namanya feedback ya mungkin tadi juga seperti Bu Rini. Jadi boleh yang kalau punya Bu Rini tadi kan spesifik banget ya. Nah, jadi bisa juga bisa teoritis, bisa yang apa teknis atau boleh juga yang seperti ini, seperti yang disusun Pak Rangga. Jadi misalkan manfaat bagi peneliti, manfaat bagi institusi, jadi tidak terlalu banyak. Nah, jadi memang saya sarannya cukup secara umum. Nah, karena dikhawatirkan kalau terlalu spesifik nanti jadi bahan pertanyaan nanti kalau pada saat sidang. Jadi cukup yang secara umum disampaikan sehingga dan kalau bisa memang nanti mungkin sekarang karena baru nyusun proposal ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu pada saat sudah nyampe ke laporan akhir, artinya yang sudah full semua skripsinya, nah itu sebaiknya memang disesuaikan biar dia matching antara yang awal yang manfaat yang kita tulis di sini sama nanti yang di akhir ya. Di bagian biasanya itu di bagian saran ya, saran penelitian. Nah, itu. Jadi biar dia juga agak tidak terlalu kontras ya sama dengan di saran penelitian. Jadi kalau sarannya mungkin kita meliputi ke misalkan tadi bagi petugas misalkan atau apa, nah mungkin 11-12 juga ke sana. Tapi kalau bisa sih memang manfaatnya cukup secara umum saja. Jadi seperti ini juga sudah bagus. Jadi ada bagi peneliti sama bagi institusi. Itu kemudian, nah ini juga bagi instansi. Nah, mungkin instansinya mungkin sebaiknya dispesifikkan, Pak. Jadi misalkan instansinya ini instansi kesehatan, misalkan. Atau kalau ada institusi ya berarti mungkin institusi pendidikan, misalkan. Jadi ada pembeda. Karena kalau untuk institusi pendidikan kan lebih ke informasi ya untuk pengembangan di bidang apa
imunologi atau mungkin di bidang apa namanya sitohisto. Nah, kalau kesehatan kan lebih spesifik terkait dengan pemeriksaan. Nah, jadi institusi, nah ini juga pastikan institusi pendidikan ya, karena pendidikan kan biasanya seperti yang di uraian yang sudah dituliskan pasti kepustakaan sama pengembangan pendidikannya ya pastinya di pendidikan. Nah, itu biasanya. Nah, terus lanjut kalau ruang lingkup, nah ini ruang lingkup juga sama ya tadi seperti punya Bu Rini. Jadi ruang lingkup penelitian tidak harus panjang. Nah, karena untuk waktu, kemudian populasi sampel, nah ini semua masuk nanti di tiga. Kalau ruang lingkup penelitiannya cukup tadi ya, jadi misalkan penelitian ini melingkupi bidang imunologi dan sitohisto, ini ya sitohisto teknologi ya, sitohisto yang dibatasi pada, nah, jadi nanti tinggal ditambah spesifiknya apa. Jadi kalau punya Pak Rangga di sini kan tadi saya lihat imunohistokimia untuk apa tadi itu beberapa antibodinya ya antigennya tadi disampaikan. Kemudian juga ada pemeriksaan yang histohistonya. Nah, itu nanti bisa khusus di kanker payudara, nah misalkan. Jadi cukup itu. Jadi tidak perlu panjang kalau untuk ruang lingkupnya ya. Jadi cukup kita kasih tahu aja bidangnya apa, kemudian dari bidang itu kita batasi ke apa namanya bagian mana. Nah, itu yang kita informasikan. Jadi mungkin itu. Jadi ini cuma pindah posisi aja Pak, izin yang populasi sampel, waktu, tempat. Nah, ini nanti diposisikannya di bab 3. Nah, jadi untuk di metodologi penelitian ya di bab 3-nya nanti di sana kan sudah ada bagian ya terkait waktu penelitian, kemudian populasi sampel. Itu saja. Saya yakin ini udah terakhir ya. Iya. Jadi nanti sisanya sama Pak, nanti tinggal disusun bab 2 3. Kalau bab 3 kan sebagian tadi informasinya sudah ada. Hanya untuk bab 2 sama seperti Bu Rini tadi saya sebaiknya kalau memang benar-benar tidak ada ya Pak sama sekali mungkin skripsi yang uh, serupa mungkin bisa ya otomatis harus disusun sendiri ya terkait dengan bab 2. Tapi kalau memang apa namanya ada, sebaiknya dicarikan yang serupa skripsinya. Jadi nanti Pak Rangga tidak sulit ketika menyusun bab 2. Paling nanti kan yang pembeda di bab 2 itu hanya kerangka teori. Nah, kalau kerangka teori tidak apa-apa nanti dibuat sebisanya dulu. Nah, nanti mungkin kalau ada skripsi serupa kan nanti bisa dilihat di situ. Hanya tinggal nanti kita koreksi bersama untuk disesuaikan. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya, silakan mungkin Bapak Ibu yang selanjutnya yang sudah siap untuk share screen. Ibu, izin saya ingin bertanya, Ibu. Iya, silakan Bu. Izin Ibu, saya itu kan konsultasi dengan kepala laboratorium di tempat kerja saya ya Bu ya. Iya. Kemudian beliau itu menyarankan saya untuk eksperimen karena Oh. ya kebetulan permasalahan di laboratorium saya itu, kami itu kan laboratoriumnya tuh laboratorium forensik, toksikologi forensik ya Bu ya. Jadi tapi sampel yang baru diterima sama laboratorium kami itu baru sampel narkotika. Nah, permasalahan dari beliau cerita ke saya, permasalahan di laboratorium kami itu menerima sampelnya itu kan dari seluruh Indonesia ya Bu ya. Kebetulan sampel yang datang ke laboratorium kami itu kadang-kadang begitu sampai tumpah di jalan. Jadi Oh. sampel yang datang ke kami itu di bawah kan kalau kita pemeriksaan itu ada kit insertnya ya Bu ya, ada batas misalnya sampel yang harus dipipetnya 500 mikron gitu. Iya. Kebetulan kadang kurang di bawah mikron itu yang datang. Nah, Oh. jadi kalau kami apa sih namanya? Kami minta sampel sampel ulang pun juga nggak mungkin karena dari Iya.
Polda di seluruh iya Bu, di Udah seluruh jauh Indo. ya. Iya, jadi katanya diminta untuk eksperimen. Eksperimennya itu coba apa sih kayak membuat variasi volumenya itu. Kalau misalnya di bawah 500 itu apakah konsentrasinya sama atau enggak? Masalahnya Bu, saya itu coba nyari jurnal rujukannya itu belum dapat. Oh, Apakah itu bisa dipakai ya Bu ya? sebenarnya tidak apa-apa Bu kalau memang mungkin seperti tadi ya punya yang Iya. iya. Nah, ini mohon maaf internet saya agak sedikit kurang stabil. Jadi saya tadi agak sedikit nge-freeze. Nah, jadi saya izin ulang. Jadi kalau misalkan eh, tidak biasanya kan beberapa yang eksperimen itu memang benar-benar belum ada. Memang. Nah, jadi itu bisa kita lihat dari literatur teori. Nah, Oh, jadi karena kebetulan misalkan saya juga di penelitian saya sendiri juga kan ada yang memang betul-betul eksperimen yang baru ya untuk variasi. Jadi memang tidak ada ibaratnya penelitian sebelumnya juga belum ada. Tapi misalkan kita bisa cari yang serupa. Nah, misalkan kalau untuk kit begitu, kan kit itu juga atau mungkin yang serupa ya mungkin apakah ada yang mungkin sudah pernah melakukan variasi juga misalkan. Nah, apakah kalau di mereka itu bisa dilakukan hasilnya seperti apa? Nah, jadi itu kita bisa mengacu juga ke situ. Atau kita bisa lakukan juga secara teori. Nah, jadi ada landasan teorinya juga. Meskipun memang kalau bab satu itu kan latar belakang memang sebaiknya kan teknis ya. Jadi misalkan seperti tadi kan ada informasi misalkan data penelitian sebelumnya gitu. Atau mungkin kalau tidak ada penelitian sebelumnya mungkin ada informasi kasus. Nah, kalau punya ibu kan misalkan mungkin kalau untuk justifikasi ya kita bisa menyampaikan informasi di lapangan ya. Jadi kejadiannya itu seperti apa. Nah, cuman mungkin kan kita harus hati-hati karena kemarin itu kan baru skripsi yang terakhir ini. Mahasiswa itu juga kan ada yang memang datanya itu lebih ke data lapangan. Nah, tapi dia belum ada data lapangan yang bukan terpublikasi gitu. Jadi hanya memang data di tempat dia bekerja, ada kasus yang seperti ini, sehingga memang belum publikasi yang bisa kita rujukan seperti itu. Nah, jadi itu mungkin boleh, misalkan mungkin data kuesioner atau data rekap apa, nah itu bisa kita sampaikan sebagai data pendukung gitu. Jadi biar kalau nanti misalkan pada saat sidang ada yang menanyakan memang tahu dari mana kalau ada data kejadian seperti ini gitu. Nah, jadi kita bisa sampaikan izin Bu, kami ada data seperti ini sudah direkap, kami sudah ada misalkan survei atau apa gitu. Jadi ketika kita menyampaikan di latar belakang itu bisa jadi justifikasi yang valid gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua terkait teori, kalau memang tidak ada justifikasi penelitian, biasanya itu penelitian eksperimen kita bisa mengangkat dari sisi teori. Nah, jadi teoritisnya itu kita bisa ngangkat misalkan dari insert kit itu biasanya kan pasti beberapa insert kit itu ada ketika dia pengembangan, mereka juga ada beberapa publikasi. Jadi ada percobaan lah eksperimen terkait mungkin terkait volume atau apa atau boleh kita carikan biasanya itu kalau benar-benar di kit yang kita pakai nggak ada, biasanya itu kita carikan kit dengan prinsip ya atau yang serupa. Nah, itu biasanya alternatifnya seperti itu. Karena kadang-kadang kan eksperimen itu kan benar-benar baru ya. Dan biasanya saya paham karena saya juga biasa melakukan seperti itu yang baru. Jadi biasanya solusinya kita cari yang serupa gitu. Jadi tidak harus misalkan katakanlah kita kit apa gitu dengan sampel apa gitu yang kita pengen nyoba, kita bisa cari misalkan kit yang serupa dengan itu. Yang prinsipnya juga sama. Nah, nanti kita kan bisa jadikan itu justifikasi. Oh, ternyata kalau kit yang serupa ini, kalau ada variasi volume untuk sampel, efeknya seperti ini loh, gitu. Jadi kan kita mau membuktikan kira-kira dengan kit yang tujuannya kita ini, kalau dengan variasi volumenya itu
ada nggak perubahannya gitu? Ada perbedaan hasil nggak misalkan? Kalaupun misalkan ada, apakah mungkin ada yang perlu disesuaikan atau bagaimana dari kitnya itu? Nah, kit kan itu memang sebenarnya kan sudah yang dioptimasi ya. Jadi biasanya kan memang ada batas gitu sampelnya harus berapa untuk deteksi ya. Tapi kita bisa juga menggunakan justifikasi itu. Jadi misalkan kit yang mungkin prinsipnya serupa, tapi tidak harus dengan yang sama plek lah istilahnya dengan punya yang kita mau coba. Jadi itu sebenarnya bisa kita carikan dari situ. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya tetap bisa Bu. Karena setahu saya apalagi kalau kit yang sudah di pasaran ya, yang sudah dijual, itu biasanya kan pasti sudah ada publikasi untuk pengembangannya biasanya. Atau kadang kan sekarang juga ada beberapa kit yang serupa biasanya. Nah, itu kita bisa ngambil contoh dari situ. Jadi apakah mungkin untuk metode atau kit yang kira-kira sama, yang prinsipnya juga dia hasilnya kalau volume sampelnya divariasikan itu seperti apa. Jadi tidak perlu khawatir Bu kalau memang itu bisa cari serupa dari literatur teori juga boleh. Siap, Ibu. Terima kasih banyak Ibu izin. Ya, iya, silakan. Siapa lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau ditampilkan mungkin bab satunya? Iya, mungkin sembari menunggu, izin Bapak Ibu kita sampai jam berapa? Saya belum menjadwal. Izin Bu, nggak ada batasan jamnya sih Bu. Cuma kalau Oh iya, nggak ada batas. kalau untuk di Iya, itu siap. sih 1 jam setengah Bu. Oh, 1 jam setengah. Tapi kalau 1 jam setengah kayaknya nggak muat semua ya. Semuanya kan ada berapa Ada orang dua nih? belas orang, Bu. Iya, Mungkin karena rekan-rekan yang lain juga masih ada belum ini sharing ke Ibu. oh iya. Atau begini, mungkin kan kalau terlalu semua-semua banget, mungkin kayaknya nggak bisa seharian di sini. Tidak apa-apa, nanti minggu ini kita carikan waktu lagi. Karena saya hari besok, Kamis, Jumat ada. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu mau malam, ngambil malam, atau mau ngambil apa juga nanti saya sediakan. Karena kebetulan juga kan sudah, apa namanya, untuk akreditasi juga udah selesai untuk yang D4, jadi bisa. Jadi kalau misalkan minggu ini mau satu persatu, karena saya pikir sebenarnya sih masukannya sama ya, terlepas dari punya tadi contoh yang sudah ditampilkan, punya Bu Rini atau punya Pak Rangga sama. Cuman biasanya yang saya mau tekankan lebih kalau untuk ruang lingkup sepertinya sama ya. Tadi Bapak Ibu semua sama ya untuk penyusunannya, cuman penyesuaiannya sebenarnya sama. Jadi cukup bidangnya apa, kemudian batasannya apa. Cuman mungkin yang saya mau ingatkan tadi ya terkait dengan sampel. Nah, karena khawatir kalau sampelnya tidak begitu banyak ya, nanti khawatirnya nanti malah ganti judul. Meskipun kalau sekarang kan medlit sebenarnya kita lebih ngomongin cara penyusunannya ya, penyusunan untuk apa namanya dari bab satu. Nah, jadi itu bisa di apa namanya lebih ke sana. Nah, mungkin nanti saya izin, mungkin satu lagi, mungkin Bapak Ibu yang sudah siap boleh ini nanti kita sisanya boleh kita bagi ya nanti di hari besok saya juga ada sama hari Jumat juga ada. Siapa lagi yang mungkin sudah siap? Ini itu Bu, Mbak Rahmah, raise hand. Oh iya silakan. Kalau sudah siap boleh langsung di share screen. Izin Bu, boleh satu lagi nggak Bu? Boleh, boleh. Justru saya menunggu satu lagi ya. Iya Bu, Sebentar. ntar ya Bu. Ah,
izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Iya, sudah terlihat. Ya Ibu. Eh, saya ingin mengambil judul mengenai hubungan kadar ferritin dengan kadar kreatinin pada pasien thalassemia beta mayor di rumah sakit X di Kota Bekasi. Oke. Kemudian alasannya saya ambil ini sebelumnya itu sudah ada penelitian mengenai hubungan kadar ferritin juga Bu dengan kadar kreatinin pada pasien thalassemia beta mayor. Eh, Maaf Bu, maksudnya hubungan kadar ferritin dengan kadar dan kreatinin Bu sebelumnya. Nah, didapatkan hasil bahwa tidak adanya korelasi antara hubungan kadar ferritin dengan kadar bun dan kreatinin. Nah, karena tidak adanya korelasi, maka saya ingin coba melanjutkan penelitian yang sama, tetapi saya ingin memfokuskan pada kadar kreatinin, ferritin dengan kadar kreatininnya, Bu. Oh, jadi sebelumnya itu penelitiannya apa dengan apa Bu tadi saya enggak. Kadar ferritin dengan kadar bun dan kreatinin, Bu. Oh, Ada di sini, Bu, Maus. hubungan Ini. ini. Oh, iya, Tapi iya. didapatkan tidak adanya korelasi yang bermakna antara kadar ferritin dengan kadar bun dan kreatinin pada pasien thalassemia beta mayor di RS Dr. Subandi di Jember. Karena tidak adanya korelasi, maka saya ingin melanjutkan penelitian tersebut mengenai hubungan kadar ferritin dengan kadar kreatininnya, tapi Bu yang mau saya eh, lanjutkan gitu. Oh, ini kalau yang sebelumnya ferritin sama kadar bud. Bun dan kreatinin. Nah, tapi kalau di penelitian sebelumnya, ferritinnya mereka lihat nggak hubungannya sama kreatinin? Iya, disebutkan Bu, dilihat juga. Iya, iya, iya. Ah, Tapi pasiennya juga sama. Pasiennya sama-sama pasien thalassemia beta mayor, Bu. Oh, lalu kenapa mau dilihat ferritin sama kreatininnya lagi? Karena ferritin salah satu fungsi ginjal yang lebih sensitif sih Bu dibandingkan dengan ureumnya, Hmm, dibanding dengan bun gitu. iya, eh, karena nanti pasti ini sebenarnya bukan hanya saya yakin pasti nanti kalau di sidang pasti nanti juga akan ditanyakan. Jadi misalkan sebelumnya kan variabel kemudian untuk yang kreatinin sebenarnya kan dua-duanya hubungannya ya sudah dilihat dan Ah, ditemukannya kan tidak ada korelasi ya, tidak ada korelasi di sana. Nah, jadi pasti akan muncul pertanyaan, kalau memang sebelumnya sudah dilihat tidak ada korelasi, nah kenapa mau dilihat lagi? Nah, ya baik Bu. itu pasti nanti akan ditanyakan, kecuali ya misalkan mungkin subjek penelitiannya agak sedikit beda, misalkan mungkin ini ya pasien thalassemia beta mayor tapi yang seperti apa gitu, mungkin ada spesifik mungkin. Uh, izin Bu, kalau misalkan saya tahu lebih spesifiknya pasien thalassemia beta mayor anak mungkin Bu, Iya, boleh. kalau mungkin gini, kalau di yang sebelumnya Bu itu pasien thalassemia beta mayornya dia ambil semua atau ada spesifik kelompok usia atau bagaimana? Nggak ada spesifik untuk usianya Bu, semuanya. Semuanya ya. Heeh, iya Oh, semuanya Bu. Betul. iya. Nah, biasanya bisa juga sih kita lihat yang spesifik. Nah, kalau yang sebelumnya ketika di penelitian itu kan biasanya ada sarannya. Nah, itu Iya. sarannya mereka bunyikan seperti apa kalau untuk di saran? Eh, Belum saya baca sampai sarannya sih Bu. Ya, Nanti coba saya baca dulu ya Bu. sebaiknya karena begini Bu, kalau takutnya ini kalau saya baca sekilas ya, ini saya belum baca detail, tapi kalau sekilas ini bahkan dilihat pasti nanti akan muncul pertanyaan seperti tadi. Jadi pasti muncul pertanyaan, lah kalau sudah di ini apa namanya
Kalau sudah tahu tidak ada korelasi, ngapain kita teliti lagi seperti itu. Apalagi kan pasiennya sama nih, pasien thalassemia beta mayor. Nah, kalau yang sekarang kan terlihat pasiennya tidak dispesifikkan usianya ya yang mau kita teliti. Nah, kecuali misalkan punya ibu mau dispesifikkan di katakanlah mungkin kelompok usia tertentu. Nah, misalkan oh karena yang sekarang misalkan pasien thalassemia beta mayornya itu lebih banyak katakanlah kejadiannya di kelompok usia yang anak-anak contohnya. Nah, jadi saya pengen lihat mungkin kalau dikelompokkan berdasarkan usia, apakah apakah ada efeknya enggak? Maksudnya kira-kira ini berkaitan atau memang secara umum tidak berkaitan? Nah, seperti itu. Nah, jadi Oh itu iya. eh, eh, karena Mm-mm. saya belum tahu nih apakah yang penelitian sebelumnya ini dia pasien yang beta talasemia-nya itu seperti apa? Nah, apakah memang dia ambil semuanya aja, tidak ada pengelompokan usianya misalkan, atau misalkan ada perbedaan nih mungkin untuk usia yang di anak-anak sama untuk usia ini. Nah, karena itu agak sedikit akan nanti akan mempengaruhi hasil. Nah, karena bisa misalnya mungkin kalau kasus untuk di kelompok usia anak-anak, katakanlah misalnya kalau kita, karena ini biasanya kan kadang-kadang kalau semua itu kan jumlah pasien yang anak-anak sama yang dewasanya mungkin nggak sama ya, misalkan oh lebih banyak dewasanya daripada anak-anaknya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bisa saja misal kita mau fokus mungkin di anak-anaknya aja gitu, atau kita hanya mau dilihat di oh, remajanya aja misalkan. Nanti kan kita bisa kasih alasan misalkan, oh iya memang kalau pasien beta thalassemia mayor yang di sini, nah tadi kan kalau nggak salah ada rumah sakitnya ya tempatnya, nah itu Ya. mungkin banyak di anak misalkan. Jadi nanti itu juga bisa jadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, karena terus terang kalau yang sekarang ini akan terus terang sulit ya, sulit untuk dilihat pembedanya. Nah, jadi pembedanya apa ini antara yang sebelumnya sama yang sekarang. Nah, jadi mungkin saran saya itu. Jadi coba diteliti lagi. Oh Maksudnya iya. kalau memang bisa dicarikan pembeda dari segi pasiennya, nah sebaiknya itu yang dispesifikkan ke sana. Oh Mungkin, iya. mungkin salah satu pertimbangannya bisa dilihat dari uh, Kelompok usia. pasien di Oh, penelitian sebelumnya juga boleh, atau dari kelompok usia. Misalkan kalau di sini, di tempat yang sekarang mau ngambil data, itu trennya lebih banyak di usia mana nih yang mengalami thalassemia beta mayor. Nah, eh, ya uh, Bu, kemarin sih saya udah sempat cari datanya juga ya Bu. Datanya sih udah ada. Memang sebenarnya lebih banyak di kelompok usia sekitar 3 sampai 13 tahun sih. lebih ke anak-anak lah ya. Iya, lebih anak. Heeh. Kalau yang kemarin, nanti mungkin coba dibandingkan. Kalau thalassemia beta mayor yang punyanya di mana nih di Jember ini, nah Heeh. kira-kira dia pasiennya dari mana ke mana usianya. Oh ya, baik Bu. Nanti Nah, saya baca ulang kembali. betul, karena soalnya sayang Bu kalau sekarang ini terus terang nanti pembedanya nggak terlalu kelihatan. Nah, nanti dianggapnya hanya yang penting dia beda tempat seperti itu. Meskipun memang kan kadang ada yang dosennya mungkin melihatnya itu kurang kuat kalau cuma sekedar beda tempat. Nah, jadi ada baiknya membedakannya mungkin bisa dari pasiennya misalkan, atau mungkin dari parameternya. Nah, jadi itu bisa kita lihat nanti pembedanya seperti apa gitu. Nah, Oh iya, termasuk kalau memang pasiennya sama, nah nanti kita bisa lihat kekurangannya apa yang kira-kira belum dibahas dari penelitian yang sebelumnya, yang punyanya yang di Jember ini. Nah, jadi itu kita bisa jadikan sebagai eh, apa ya, pembaruan ya, pembeda yang nantinya kita mau ambil untuk penelitiannya kita. baik Bu.
Tapi kalau di bawah terkait penelitiannya sendiri, tempatnya juga sudah dibahas. Kenapa Ibu? Oh ya, ini untuk alasan pengambilan tempatnya ya. Iya, Oh, jadi memang, tapi rumah sakitnya memang belum ditentukan ya. ah udah sih Ibu, cuman baiknya gimana ya Bu? Apakah disebutkan saja untuk rumah sakitnya atau lebih baik menggunakan inisial Menggunakan sorry? X ya. Eh, Kalau saya sih sebenarnya ini tergantung dari rumah sakit. Nah, karena ada oh kan iya. yang rumah sakitnya mungkin tidak berkenan ya kalau dia disebutkan. Nah, kalau Heeh, dia tidak berkenan untuk disebutkan sebagai lokasi untuk apa namanya, karena ini kan nanti apa skripsi yang Bapak Ibu nanti sudah susun, ini nanti kan jatuhnya akan dipublikasi ya. Jadi publikasi meskipun ada yang memang kalau semuanya sudah pasti masuk kan pasti di perpustakaan. Kan jatuhnya semuanya akan online ya, jadi bisa dibaca. Jadi memang ada beberapa rumah sakit yang mungkin tidak berkenan kalau misalkan namanya itu disebutkan. Nah, itu memang harus dicek terlebih dahulu. Nah, terutama nanti apakah mereka berkenan kalau nama rumah sakitnya itu disebutkan. Kalau berkenan ya berarti kan kita tinggal sampaikan saja. Tapi kalau memang dia tidak berkenan, berarti tinggal pakai X ya, rumah sakit X, Kota Bekasi seperti yang sekarang juga tidak masalah ya. Jadi mungkin baik Ibu. kalau karena ini menyangkut etik ya, soalnya nanti di etik penelitian juga nanti kan kita sampaikannya kalau memang tidak berkenan ya tentunya judul yang kita masukkan juga cuman Rumah Sakit X Kota Bekasi. Tapi kalau memang dia berkenan ya berarti kita harus sebutkan. Nah, di sana lengkap. Oh, iya, baik Ibu. Iya, tapi kalau dari sisi konten sih saya lihat tadi alurnya sudah bagus tadi di awal. Dari awal kan ini sudah kadar ferritinnya sudah dimasuk, jadi talasemia-nya dulu, iya. Nah, mungkin ini kan hemoglobin, coba boleh di scroll ke bawah Bu, yang WHO-nya ini. Nah, ini kan lebih disebutkan dengan talasemianya ya. Nah, mungkin talasemianya kalau memang mau disebutkan sesudah hemoglobin, berarti ada baiknya, apa namanya, ada baiknya mungkin talasemia yang di bab di paragraf satu itu Ya, dijadikan satu. Karena ini kan jadinya dia bolak-balik ya, talasemia, hemoglobin, terus balik ke talasemia lagi. oh iya, baik Ibu. Iya, jadi sebaiknya sih talasemia. Kalau saya lihat ini kan judul besarnya pasiennya kan sebenarnya pasien talasemia ya. Nah, Ya, jadi boleh dibahas dulu terkait talasemianya dulu. Jadi misalkan talasemianya itu apa, ini kan sudah disebutkan. Kemudian juga apa namanya sedikit apa namanya terkait diturunkannya kemana, kemudian nanti jumlah kasusnya. Nah, nanti kalau sudah dari jumlah kasus mau dikaitkan dengan ferritin dan apa namanya satunya lagi itu apa namanya kreatinin. ya kreatininnya, nah itu juga bisa disampaikan. Nah, nanti pengobatannya ini
Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi jaringan saya yang bermasalah, ini baru terkonek lagi. Ini kadar ferritinnya sudah ya, ferritinnya udah. Kreatininya juga sudah dibahas, Bu. Eh, sudah Ibu. Oke, yang penting topiknya sudah, variabelnya sudah masuk semua. Penelitian sebelumnya juga sudah, cuman tadi ya tambahannya paling tidak harus dilihat lagi supaya pembedanya kelihatan. Nah, Ya. pembedanya itu masuk. Kemudian terkait rumah sakitnya, nah, nah ini rumah sakitnya kan sudah sedikit latar belakang. Hanya mungkin coba disebutkan terkait kasusnya, Bu. Kasus apa Oh namanya ya, kan? thalassemia di rumah sakit tersebut ya Ibu. Iya, karena kan mau mengangkat ini kan spesifik untuk mau menyelesaikan permasalahan talasemia yang di sana. Nah, Ya. jadi untuk spesifikasi sebaiknya disebutkan. Jadi kasus talasemianya itu banyaknya berapa gitu, ataupun mungkin terjadi termasuk yang seperti apa di sana. Jadi kita bisa juga menyampaikan bahwa oh ini sangat urgent memang untuk harus diselesaikan terkait ini. Oh ya. Biasanya sih memang, biasanya memang kita menjadikan alasannya itu lewat jumlah kasusnya berapa gitu, penanganannya memang perlu, sehingga perlu dilakukan penelitian. Nah, kalau uraian, kalau di bawah sih closing statementnya sudah oke. Jadi berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ya untuk mengambil penelitian mengenai, nah ini kalau ini sih sudah tidak masalah. Terus lanjut lagi Bu, tujuan rumusan masalah ya sama tujuan umum, tujuan khusus. Nah, kalau tujuan rumusan masalah sebenarnya kalimatnya sudah tidak masalah ya, ini hanya kalau memang ya nanti misalkan pada akhirnya mungkin dari ibunya ada mau spesifik untuk pasiennya mungkin di kelompok usia tertentu, maka nanti itu dilengkapi. Tapi kalau untuk sementara sih sekarang tidak masalah. Nah, kalau untuk tujuan umumnya sih nggak masalah. Tujuan khusus, nah, tujuan khusus ini sebenarnya kan kadarnya sudah ya, kadar ferritinin sudah, kreatinin juga sudah, hanya satu yang belum itu untuk mengetahui hubungan. Nah, jadi kalau yang pertama kan mengetahui kadar ferritin pasti, mengetahui kadar kreatinin juga pasti, sama biasanya mengetahui hubungan ya, hubungan antara, karena di sini kan hubungan antara ferritinin sama kreatinin. Nah, tapi beberapa juga kadang pembimbingnya juga menganggap itu kan sudah masuk di tujuan umum ya, jadi tidak perlu dibunyikan lagi. Nah, itu juga tidak masalah. Cuman biasa kadang ada juga dosen yang meminta ya untuk itu dituliskan kembali di tujuan khusus yang paling terakhir. Nah, Oh sehingga ya. itu perlu, ini saya informasikan saja. Kalau memang ada yang minta menambahkan ya biasanya seperti itu. Karena biasanya apa yang kita tulis, poin di tujuan khusus, itu nanti jadi acuan untuk menilai kesesuaian di simpulan. Jadi kalau misalkan tujuan khususnya kita ada menyebutkan kadar ferritinin, kadar kreatinin, maka nanti di simpulan di bab 5 itu kita juga harus menyampaikan informasi terkait kadar ferritinin sama kreatinin. Nah, cuman nanti Oh ini kan sementara baru ini ya Bu, ya. nanti saya tidak tahu apakah mungkin kesepakatan sama pembimbingnya itu kan biasa kadang mereka minta coba lihat dulu apa gambaran yang karakteristik. Nah, kadang-kadang kan mereka juga minta ya, misalkan terlihat dari usia ataupun jenis kelamin ataupun yang lain sebagainya ya untuk gambaran karakteristik. Nah, itu kadang juga diminta itu juga dimasukkan. Kalau memang ada yang seperti itu di penelitian ini, berarti nanti itu biasanya masuk di tujuan khusus yang pertama. Nah, Oh berarti ya. nanti kan yang kedua yaitu yang ferritinin, kreatinin, kan itu mengarah untuk yang utama ya. Jadi itu untuk yang kita taruh di tujuan yang kedua sama yang ketiga. Nah, tapi kalau sementara karena memang belum diskusi ya sama pembimbingnya, mungkin kalau untuk lahan sih sudah,
tapi pembimbing yang kesininya mungkin belum. Jadi mungkin kalau untuk ruang lingkup medlib nggak masalah. Kalau untuk penelitian, nah ini penelitian juga udah oke, jadi cukup manfaat akademik ya atau manfaat praktis, nah, ini juga tidak masalah. Nah kalau ini sih yang penting secara umum aja Bu nanti. Nah, kalau saya lihat sih poin di sini udah nggak masalah. Nah, ini mungkin ruang lingkup ya tadi ruang lingkup itu yang kurang tahu apa kalau misalkan punya Bu Rahma di sini juga nyusunnya sama ya kayak tadi mungkin berarti harus disesuaikan. Tapi mungkin boleh dilihat dulu Bu kalau ruang lingkupnya disusunnya seperti apa. Belum belum disusun sih Bu. Belum ikut. Oh iya Baru iya. sampai Kalau yang manfaat ini aja Bu. kalau memang ruang lingkupnya belum, berarti saran saya seperti tadi, seperti punya Bu Rini, punya Pak Rangga, nanti disusunnya cukup ruang lingkupnya aja. Kalau ini kan ferritin sama kreatinin ya, itu ada hema, lebih ke kimia klinik ya ini sebenarnya. Jadi ke kimia klinik nanti dengan pembatasannya di mana ya, nanti itu bisa disampaikan di situ. Iya, sepertinya mungkin masalah jaringan ya sama punya Bu Rahma ya. Maaf, Ibu laptopnya mati. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya, Yang ternyata nggak iya, yang kecolok. penting Maaf ya. tadi tidak apa-apa. Yang penting tadi yang utamanya kan sudah tersampaikan, jadi nggak masalah. Mungkin nanti besok saya izin Bapak Ibu kalau besok ataupun hari Jumat kira-kira berkenannya di hari apa? Kalau saya sih menyesuaikan saja. Bu, mungkin rekan-rekan yang belum mau di hari Kamis atau Jumat ya. Iya, nanti boleh berkenannya di hari apa mungkin disepakati, nanti diinformasikan saja ke saya. Nanti kalau dari saya sih saya tenda ya untuk hari Kamis Jumat karena kami hanya persiapan OSCE itu jadi tidak begitu banyak ya, jadi nanti bisa diselipkan untuk apa namanya meeting. Mungkin kalau besok kalau ini kan mungkin karena kita mulainya juga siang ya, jadi agak sedikit nggak begitu banyak. Tapi besok nanti yang belum mungkin ya Bapak Ibu yang belum nanti bisa menyampaikan. Izin Bu, yang belum kira-kira sisa berapa orang lagi bagi yang belum apa namanya menyampaikan bab satunya? Bu ada sembilan Ada 9 9 orang. ya. Ya, nanti 9-nya mungkin sembari tadi beberapa yang sudah sempat ada, mungkin nanti saya sharing di Drive ya contoh skripsi mungkin yang bisa saya temukan ya yang judulnya mungkin agak mirip-mirip. Nanti silakan nanti bisa. Kalau saya sih yang adanya kayaknya tadi yang bilirubin ya, bilirubin sama tadi kalau kreatinin ferritinin sepertinya saya enggak ada ya, tapi itu coba saya cek dulu. Kalau memang ada, kalau imunohistokimia mungkin agak sedikit sulit, tapi biasanya kalau cari di perpustakaan ya itu biasanya banyak kalau yang skripsi. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk penyusunan bab 2 beserta juga dengan bab 3-nya. Jadi bisa lebih cepat. Izin bertanya. Baik, demikian mungkin sekarang kita Bertanya. iya. Oh iya, ada Kita yang mau menyiapkan. bertanya silakan Bu. Izin bertanya Bu. Iya, datanya Oh itu iya silakan berapa Bu. banyak ya Bu? Yang penelitiannya Data berapa untuk banyak ya Bu? penelitiannya ya Bu. Iya. Datanya kah Bu? Oh Kenapa? iya. Eh, biasanya tergantung Bu. Kalau misalkan beberapa itu kan kayak saya ambil contoh ya. Kemarin itu ada skripsi yang datanya terkait dengan kanker ya kebetulan kanker usus kanker usus kalau nggak salah. Nah itu kebetulan dia karena sedikit, jadi memang ada rumus perhitungan yang dia hanya
mengambil data yang tersedia. Jadi memang cuma 20-an apa sampai 30-an saja. Cuman kalau memang beberapa data yang kasusnya banyak, nah itu biasanya apa namanya menyesuaikan dengan perhitungan sebenarnya, tapi memang kalau yang aman ya, yang aman memang 50 ke atas. Jadi 100. Nah, kalau mau yang itu tuh 100, nah itu biasanya sudah aman untuk ada. Nah, tapi minimal ada segitu. Meskipun memang kalau yang eksperimen ya tergantung penelitiannya kembali lagi Bu. Kalau yang eksperimen seperti tadi kan ada ya yang tadi sempat menanyakan yang penelitian eksperimen. Nah, itu bisa sampai 30. Kalau 30 kemudian biasanya kan ada pengulangan gitu. Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau yang Bapak Ibu yang mengambil data, nah kalau misalkan data kasus-kasus yang banyak tuh, misalkan kayak tadi yang bayi yang pemeriksaan bilirubin atau apa tuh, apalagi yang pemeriksaannya rutin itu kan biasanya cukup banyak ya datanya. Nah, itu biasanya paling nggak kayak 100 gitu, supaya yang jumlahnya aman. Jadi sekalipun kita lakukan perhitungan, nah itu meskipun 1 tahun misalkan 50, itu bisa kita mundur 2 tahun bisa terpenuhi. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu yang jumlah kasusnya memang benar-benar sedikit, nah terutama tadi kan ada yang misalkan histokimia ya tadi yang imunohistokimia yang kanker, nah itu kalau memang sedikit banget, nah itu biasanya bisa mundur berapa tahun itu untuk mengambil. Nah, tapi kalau punya ibu sendiri terkait tentang kasus apa Bu? Memang apa namanya penelitiannya? Korelasi RLP kolesterol terhadap kolesterol total. Nah, itu kalau pemeriksaan kolesterol kan biasanya lumayan banyak ya. Maksudnya pemeriksaan bukan yang ibaratnya kondisinya khusus gitu atau spesifik gitu. Jadi biasanya pasti banyak datanya. Nah, jadi kalau memang yang seperti itu biasanya pasti 100 ada. Jadi 100-an itu ke atas minimal 100 lah gitu. Meskipun biasanya sih kita menyesuaikan ya di rumah sakitnya itu tersedianya berapa. Karena saya kan belum tahu misalkan untuk punya ibu misalkan ini subjek pemeriksaan kolesterolnya siapa dulu. Karena kalau misalkan pasiennya yang benar-benar kondisinya spesifik itu kan nggak banyak ya. Seperti tadi punya contoh Bu ini ya hiperbilirubin tapi pasiennya pasien neonatus terus ada datanya ini lagi berat badan, nah itu semakin spesifik jadi semakin sedikit datanya pasti. Nah begitu juga punya ibu kalaupun memang kolesterolnya banyak ya banyak yang pasti bukan sesuatu yang cuman jarang gitulah yang dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau Oh, ini pada pasiennya, nah ini pasiennya pasien apa dulu nih Bu yang mau dicek karyawan. mau Oh, pasien apa karyawan Bu? rumah sakit. Karyawan rumah sakit, Bu. Oh karyawannya. Iya, Nah kalau kalau karyawannya berapa banyak Bu itu? 900-an sih, Bu. Nah kalau gitu mah banyak itu pasti bisa. Oh, Yang banyak penting ya. iya banyak tuh Bu. Jadi tidak perlu khawatir itu. Paling nanti kita batasi aja. Biasanya kalau terlalu banyak ya, misalkan kita batasinya mungkin hanya di unit tertentu katakanlah, atau mungkin di tempat tertentu yang kita mau Umur tertentu boleh ya, Bu? iya boleh. Kalau memang kita mau lihat di tempat tertentu ya boleh kita batasi. Atau kadang misalkan kita mau dilihat di periode tertentu, nah itu juga boleh. Jadi kan ada tempat-tempat yang mungkin rutin setiap bulan, tapi dengan data yang begitu banyak, misalkan kita cuma ambil di unit A pada tahun bulan sekian, bulan Januari misalkan, sudah cukup misalkan itu aja sudah 200, 200 saja itu udah banyak. Jadi kita nggak perlu ngambil yang lain atau dengan periode sampai 1 tahun gitu kan, itu kan datanya bengkak sekali, nanti perhitungannya juga jauh lebih sulit gitu. Meskipun memang semakin banyak data ya semakin ketelitiannya makin bagus. Tapi biasanya kan kita juga lihat yang mampu laksana supaya tidak memberatkan juga ke kitanya gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya.
Baik, mungkin saya cukupkan dulu ya sementara. Mungkin sebelum menutup kita screenshot dulu. Mungkin tadi eh, atau kalau sudah screenshot mohon diinfokan kalau memang sudah dilakukan. Izin Bu di screenshot dulu Bu. Iya, baik, siap. Udah Bu, izin Bu. Oh, sudah ya Bu ya? Ya, Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, kasih nanti banyak Bu. silakan. Iya, nanti Terima silakan. kasih. Saya menunggu informasinya ya Bu dari Grup. Kira-kira nanti Bapak Ibu berkenannya di jam berapa lagi besok ataupun di Jumat. Nanti saya sediakan waktu untuk kita lanjut lagi bagi Bapak Ibu yang belum. Ya Bu. Baik. Nanti kami Iya, kabari kembali Bu pertemuan selanjutnya. iya, iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dari saya mohon izin pamit. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin nanti kalau yang terlewat mungkin belum konfirmasi, nanti besok boleh dikonfirmasi. Mungkin Ya Bu. demikian. Ya, dari saya izin pamit izin. Makasih Bu. Terima kasih. Kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Eh, Boleh lagi ya? Kita mau kapan? Karena yang belum mau Kamis atau Jumat Kamis. ingat ibunya sih. Kalau Kamis kan Kalau ujian kalau statistik Kamis ya, malam, jam setengah 3. kalau Kamis berarti Kamis malam. Tapi ibunya bisa nggak Ya ya? terserah gimana, nanti ditanyakan aja ibunya bisanya pagi atau ini ya, malam ya. Atau Kamis mau malam Jumat bukannya habis siang lagi? puas. Makanya besok kan ujian. Iya. Ya, Atau mau Jumat siang? Jumat Jumat siang. aja. Iya. Ya udah Jumat boleh, Jumat siang gitu. boleh. Iya, Mbak. Boleh, Mbak. Karena sisanya yang belum masih ada 9 orang. Jumat ada kuliah apa ya, Kak? Belum tahu kalau Jumat kan jadwalnya itu ya. Jadwalnya statistik juga ya Jumat ya. Statistik Jumat. Ya kalau mau Kamis Jumat juga boleh, nggak Ya apa-apa. kalau mau 2 hari kan tadi ibunya bilang Kamis Jumat boleh. Karena kan tadi aja lama banget ya. 3 orang ya. 3 orang aja Iya. Takutnya nggak cukup 2 lagi jam. waktunya. Ini soalnya Daripada 9 nanti nyari orang. waktu Masih lain. Karena 3 jam. 9 orang lagi. 3 orang 3 jam. Ya lama. 1 orang 1 jam. Gimana kalau mau Kamis Jumat nggak apa-apa. Ya nggak Karena yang apa-apa. belum kan. Boleh, Boleh boleh. Kamis. Nggak apa-apa. Kamisnya berarti malam gitu ya. Jumatnya siang gitu ya. Iya, Kamis malam aja. Ya Kamis malam berarti jam 7 malam ya. Ya biasanya Boleh, Bu boleh. Tanti. Biasanya Bu Tanti kan jam 7 ya. Bisa kali ya malam. Iya jam 7 sampai jam 9 biasanya Bu Tanti ya. Terus sama Jumatnya siang gitu ya. Hanya Boleh. jadwal padat. Langsung bab 3. Minggu depan bab 3. Ya, dokter Adi nyuruh. Ya udah kita tadi infoin ke ibunya ya. Nanti tinggal Ya. tanya ibunya mau bisa nggak ya. Kamis Infoin aja malam Mbak sama Rini. Jumat siang ya. Kayaknya kalau sama Ya. Mbak Rini ini ibunya langsung fast respon, saya kalau sama saya lama. Orang Iya, ini iya. kata-katanya, memohon Bu, tolongin Bu, kita belum ketemu Bu. Udah mau ujian Bu. Oh gitu. Pantesan. Oh ada kata-kata itunya. Enggak cuma. Enggak di grup aja aku bilang, yang di grup aja. Cuma hari ini aku japri biar mungkin takutnya ibunya lupa, itu aja lama banget tadi kan masuknya. Takutnya ibunya mau masuk apa enggak, ya udah ngumpul. Ya udah nanti diinfoin lagi ya. Oke, Oke, siap. terima kasih. Terima kasih Lagi semua. ya. Terima kasih Ya, semuanya. makasih. Rekodnya jangan lupa tuh. Oh, siap, siap. Hmm. Ya.